Oke, baik teman-teman semuanya, kembali lagi dengan AR Mahmud bersama Opung Parbelak. Tahu nggak teman-teman, selain Roy Suryo panas kalah pra-peradilan yang kedua, baru kemarin Roy Suryo kepanasan lagi, kalah malu apa? Ya, di acara salah satu televisi swasta, Roy Suryo dipertemukan dengan Rismond. Bayangkan kalian, Rismond datang ke studio tersebut memakai baju oranye dengan bertuliskan Restoratif Justice. Mengingat bahwa Roy Suryo adalah tersangka, iya tahu kan, baju oranye. Dan tahu nggak teman-teman, di dalam suasana studio tersebut makin panas ketika Rismond memaparkan ya hasil penelitiannya di depan Roy Suryo. Ya tahu kan, saat mereka bersama-sama kelihatannya akrab banget. Tapi setelah berseberangan mereka makin seru. Bahkan ekspresi Roy Suryo ini berusaha untuk menggagalkan konsentrasinya si Rismond karena saking malunya kali ya. Berkali-kali Rismond ngomong, dipotong sama Roy Suryo. Baru ngomong, dipotong sama Roy Suryo. Seru-seru pokoknya ini. Inilah momen yang kita tunggu-tunggu teman-teman, kita tertawakan mereka, ya kan? Tapi baru kali ini penampilannya Rismond itu keren lah pokoknya, yang membuat Roy Suryo tantrum. Lanjut ya teman-teman, kita menyaksikan ya di antara Roy Suryo dan Rismond seperti apa keseruan dan kelucuannya. Kita masih bersama Opung Parbelak. Mari kita simak videonya sampai selesai biar teman-teman tidak gagal paham. Oke. Tahu kalian, kemarin di acara Rakyat Bersuara, diundanglah di sisi sebelah kiri Roy Suryo, di sisi sebelah kanan Rismond Sianipa. Bayangkan kalian, diundang dua orang yang lagi berseteru. Panas. Tahu kalian, ya, suhu di ruangan itu, AC-nya itu udah 16 derajat, tapi dua-duanya keringatan. Dua-duanya keringatan. Ku bilang sama kalian, perdebatan yang dua ini lebih seru dibandingkan pertandingan Spanyol lawan Argentina. Yakin aku kalau jam tayangnya Rakyat Bersuara ini bersamaan dengan Piala Dunia, lebih banyak orang nonton Rakyat Bersuara. Itulah saking serunya. Bayangkan kalian, Rismond Sianipar, waktu dia masuk studio, dipakainya lah baju warna oranye. Iya. Di belakangnya ada tulisan Restoratif Justice. Udah jelas-jelas tamu yang mau diundang di situ ada Roy Suryo. Ini kan sengaja cari panas ini. Iya. Cari angin dia. Parah Rismond. Jujur ku bilang sama kalian, saking serunya semalam itu, biar tahu kalian, Opung Parbelak yang gak pernahnya ya nonton Rakyat Bersuara dari awal sampai akhir. Ini ku tonton dari awal sampai akhir. Iklannya ku tonton semua. Padahal posisinya aku belum makan, belum mandi. Gak penting. Biar ku tonton dulu orang ini dua, gak mau ku ketinggalan. Datang istriku, kau kan bisa nonton di YouTube lain itu siaran tunda, ini siaran langsung. Entah kenapa aku merasa yakin kalau di luar studio itu standby mobil pemadam kebakaran. Karena yakin aku, ya, ketika mereka berdebat ada yang kepanasan, lama-lama ada yang kebakaran.
Tahu kalian sampai si Roy Suryo itu minta supaya si Rismon ngomong jangan asal ngomong. Kalau bisa sebelum ngomong ngambil sumpah. Dipaksanya orang ngambil sumpah. Kamu berani sumpah nggak? Berani sumpah nggak? Jangan ngomong. Orang dipaksanya ngambil sumpah baru ngomong. Dia ngomong sesuka hati. Ngomong begitu aja nggak ngambil sumpah dia. Ngeledekin orang nggak ngambil sumpah dia itu. Giliran orang ngomong dimintanya orang ngambil sumpah. Kau kira ini pelantikan? Kalau pelantikan, apalagi pelantikan menteri, baru diambil sumpah. Iya. Masih kata aja masa-masa judul jadi menteri. Aduh, kita lihat ini ya. Rismon pamer baju warna oranye. Pakai orange. Ini kan untuk saya, Maksudnya? Coba. ex tersangka, karena restoratif justice nih. Oke, restoratif justice. Ini. Jadi bukan untuk Pak Roy, untuk saya. Mantan tersangka harusnya pakai baju orange, tapi karena restoratif justice enggak. Oke. Mancing ribut dia. Mancing ribut kawan. Tadi ngomong-ngomong paten juga bajumu itu. Pesanlah 1 kori. Tapi kalau bisa tulisan restoratif justice-nya di depan. Biar orang-orang pada tahu. Di belakangnya itu ya kalau bisa tulisan YouTuber Nusantara. Ya kalau bisa 1 kodi ya. Aku kemarin rada kesal sama Sibil. Tahu kalian? Kenapa, Katanya Mbak Kozinudin mau diundangnya masuk ke YouTuber Nusantara. Iya. Aku bilang lah sama dia biar tahu kalian. Bang Bil, kalau masuk dia aku keluar. Apa dia bilang dia sama aku? Oke lah Opung, dia menjaga kau. Gak jadi masuk sama Kozinudin. Gak tahu gitu serius atau bercanda. Mudah-mudahan gak serius. Mudah-mudahan enggak lah, enggak usah. Buat apa? Aduh, dan lucu biar tahu kalian. Dari awal sampai akhir biar tahu kalian. Roy ini terpancing emosi. Ya. Baru kali ini ku tengok si Roy Suryo, lebih banyak emosinya daripada ketawanya. Lebih banyak emosinya daripada ketawanya. Ayo kita lihat. Kau ngomong-ngomong ijazah, nggak boleh begitu. Kau tuding ijazah orang lain palsu, sementara ijazahmu pun lagi dipertanyakan. Nggak, kau bilang palsu, enggak lagi dipertanyakan. Iya, lagi dipertanyakan. Jangan sok-sokan gitulah bos. Oh ya, dia dengerin aja nih. Ya, dengerin aja. Ya Tuhan, Iya. ngeri kan ya. Apa ya Tuhan? Emang Tuhannya sama? Enggak lah. Nah kan? Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Parah ini. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala. Sebentar dulu Roy. Ini debat teknis atau debat agama? Ini sedang memperdebatkan masalah ijazah atau sedang memperdebatkan isi kitab suci? Jangan lari-lari ke situ. Aduh, Kalau gimana sempat sih? misalnya dibilang si Rismon, Tuhanku juga Yesus Kristus, gimana coba? Nggak ribut itu nanti. Nggak boleh begitu. Membawa-bawa agama, membawa nama Tuhan, nggak boleh. Pantang itu pantang. Kayak pendebat agama aja kalian. Dia lagi cari nama itu. Cari nama, cari pamor. Kau bilang mon sama dia, Bang, kalau cari nama di kuburan lah Bang, banyak nama di kuburan. Mau dari nama yang paling cantik sampai paling jelek ada di kuburan. Bilang gitu sama dia. Apalagi di kelompok orang ini biar tahu kalian, dia banyak yang berusaha cari ketenaran. Iya. Dompleng. Ada yang dari awal ya sudah dapat ketenaran di tengah jalan dibuang. Siapa itu yang bubar bela? Ahmad Kozinudin. Tapi di tengah jalan ada. Iya. Yang naik di tengah jalan Refli Harun, Abdul Gofur, di tengah jalan itu. Nah kalau model Didit ini 2 kilo mau nyampe tujuan baru naik dia. Udahlah, udah paham
kita itu. Sama kalau kita naik bis ya dari Medan, dari Pekanbaru ke arah Medan ya, biar tahu kalian, sebegitu kita mau nyampe Medan 15 kilo lagi mau nyampe Medan, ada aja tuh penumpang yang mau naik itu. Dan bayarannya biasanya lebih murah. Bayarannya lebih murah. Dan lebih parahnya lagi biar tahu kalian ya, begitu mau nyampe dari Pekanbaru ke Medan ya, 2 kilo mau nyampe Medan, supir 1 disuruh turun. Yang ambil alih supir 2 sama kenek. Siapa supir satunya? Ahmad Kojinudin. Dari awal itu supir 1 itu. Iya loh, dari awal loh. Tapi diganti sama supir 2. Sama kenek. Supir 2 sama kenek nyampe ke tujuan, supir 1 ditinggal di tengah jalan. Padahal tinggal 2 kilo lagi. Aduh, jadi si Rismon ini sedang menjelaskan ya, bagaimana ada usaha, ini dugaan ya, ada dugaan bahwasanya mereka itu ada usaha untuk ya merekayasa dokumen ya. Karena apa? Karena mereka ingin Bapak Joko Widodo itu seolah-olah disamakan dengan Dumatno. Ijazah Bapak Joko Widodo dimirip-miripkan dengan Dumatno. Data Bapak Joko Widodo dimirip-miripkan dengan Dumatno. Kan begitu? Itu maksudnya si Rismon. Kan begitu? Ada usaha dari mereka, diduga ada usaha dari mereka berusaha untuk seolah-olah Dumatno ini adalah Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo ini adalah orang yang lain, kan begitu. Itu mensreanya. Ada niat jahat, dugaan. Oke, ya kita lihat nanti. Bapak Al-Kaitiri, ya sebelum Bapak sebelum Bapak menanggapi, tolong dulu persiapkan dulu bukti-bukti supaya di persidangan nanti Bapak jangan minta bukti sama jaksa. Kemarin di sidang sini Bapak kan minta bukti sama jaksa kan? Ditekor sama jaksa kan? Masa Bapak mau berperang minta senjatanya sama kita untuk lawan kita, pinjam senjata kita, ada-ada aja Bapak. Kok gini amat sih modelnya? Yang undang siapa sih? Ya Pak ya, dicari dulu buktinya ya Pak ya. Iyalah, jangan nanti bikin malu aja Bapak. Sampaikan, betul. Silakan. Iya. Tuh kan langsung disimpan mic-nya kan. Coba kan tersinggung kawan ini. Aku cuma sedikit yang ngomong, udah tersinggung dia. Diletakkannya mic-nya. Karena malu dia. Karena kemarin orang ini yang ngomong sama si topi merah masalah gadat sadang. Ya. Si Rismon lagi menampilkan ijazah, ya. Kemarin itu ada tulisan Gadat Adam, dan yang memperhatikan itu biar tahu kalian itulah si topi merah itu. Nah, inilah yang mereka angkat-angkat, si topi merah orangnya cerdas, lebih cerdas dari si Rismon. Kalau bisa dikuliahkan lagi, kan begitu kan bahasanya kan? Ya kan? Aku bilang sama kalian kemarin itu, kalau masih ingat kalian konten-konten gue itu, ya. Ku bilang sama si topi merah, kalau topi merah kalau kau dengar ini, ya ingat, kau itu cuma diperalat cuma sebentar aja, cuma 1-2 kali aja kau diundang, kau di podcast. Habis itu dibuang. 3-4 kalinya kau gak bakalan diundang lagi, ku bilang. Ternyata betul, dia nggak diundang lagi karena apa? Karena ketahuan. Ternyata bukan cuma bukan cuma di ijazah yang ditampilkan si Rismon itu cuma aja yang ada Gadat Adam ya. Di ijazah lainnya pun juga ternyata ada security index yang bertuliskan Gadat Adam. Kan? Mana topi merah yang kalian bilang itu jago itu? Mencret. Mana topi merah yang kalian bilang pintar itu? Yang sebetulnya si ujung kuku jempol kakinya si Rismon pun belum ada. Mak, kau bela-bela sekarang Rismon ya, Bu? Tele. Aku nggak bilang apa. Kalau bicara teknis begini, ya si Rismon ini bisa kupercaya lah. Jadi ada 2 hal yang kupercaya dari si Rismon semenjak dia nyebrang ke Solo. Yang pertama masalah teknis ini. Yang kedua, ya yang kemarin itu yang bicara dia tentang selangkangan tahun kawan-kawannya. Kalau itu agak percaya aku. Baru yang kedua yang ini. Betul. Iya. Makanya malu si Roy Suryo kalau ini dilanjutkan karena apa? Mereka yang mengglorifikasi.
Seolah-olah si topi merah menemukan bahwasanya si Rismond sudah melakukan manipulasi. Ternyata apa? Rismond bawa 4 ijazah sekaligus, ijazah Bapak Joko Widodo dan 3 ijazah pembanding, ya. 4-4-nya ada gadget adab. Malu nih. Dan kita akan lihat nggak punya malu nanti, deh. ya, ternyata bukan hanya lulusan 1985 dan hanya terbatas di fakultas kehutanan saja. Fakultas teknik pun juga, ya, ada 2 yang dibawanya, ada watermark bertuliskan gadget adab. Topi merah mana? Kenapa nggak dipanggil? Iya. Ya dia kan Disempatkannya minum. Bayangkan kalian, Roysur yang kepanasan, dia yang minum. Bilang dulu sama si Roysur itu, Mas minum, Mas. Gitu. Bilang dulu sama dia. Aku bilang sama kalian kan, suhu di dalam itu biar tahu kalian AC-nya 16 derajat, ya kan? Tapi orang ini 2 berkeringatan. Keringatan orang ini 2. Bayangkan kalian, Damkar mana belum damkar? habis lagi kekesalannya si Roy Suryo gara-gara kalah di pra-peradilan kedua, harus berhadapan dia sama orang yang ngeledekin dia sama pakai baju oranye bertuliskan restoratif justice. Apa nggak emosi dia? Apa nggak panas itu orang? Marah dia, Bah. Asli marah orang kampung kami yang satu ini, Bah. Ngeri juga marah dia. Jangan tunjuk-tunjuk aku. Tahu kalian, ya, orang Batak, ya, ada 3 hal yang paling pantang untuk dilakukan. Yang pertama begini. Oke. Langsung dimarahin sama orang-orang tua zaman dulu. Jangan kau kayak gini, kau kayak baru mati aja mamamu, katanya. Dimarahin kita itu. Oh, iya, kan? iya, Setelah iya. itu bertolak pinggang. Oke, kayak bos. Apalagi kalau bertolak pinggang kita ngomong di hadapan orang tua, oh, kena tendang gitu, kena tunjang. Oh, baru tahu Setelah aku. itu ngomong nunjuk-nunjuk begini. Oh, iya. Itu udah paling gak sopan itu biar tahu kalian. Untung aja si Roy Suryo cuma nunjuk-nunjuk begini. Kalau sempat dia ngomong sama si Rismond, tolak pinggang sambil nunjuk-nunjuk begini, gak kebayang bagaimana marahnya si Rismond. Aduh. Lagi juga siapa namanya si Roy Suryo. Disuruhnya orang angkat sumpah. Coba bayangkan kalian, ya. Emangnya ini pelantikan menteri? Hah? Emangnya ini pelantikan menteri? Kok minta-minta orang kau ngambil sumpah kau? Kalau orang ngomong kau harus ngambil sumpah. Kalau kau ngomong bebas. Iya. Waktu kau ngomong, nggak ada kau diminta sumpah. Ada. Jadi ku jelaskan dulu ya, biar kalian lebih mengerti. Karena kalau Opung Parbela yang menjelaskan, kalian pasti lebih mengerti dibandingkan Rismond yang menjelaskan. Percaya. Jadi ada sebuah, ya katakanlah entah aplikasi kayak itu, entah itu program kayak itu, namanya AdFace. Jadi AdFace itu, ya, dia itu menunjukkan kemiripan gitu loh, ya, dari foto kita waktu tua, ya, dan juga ya waktu muda. Contoh, umurku misalnya 60 tahun, kan begitu. Kalau umurku 60 tahun dicocokkan dengan foto, ya, foto umur 60 tahun dengan fotoku umur katakanlah 30 tahun. Kalau rentang waktu usianya itu antara 20 dengan 30 tahun, itu kan biasanya ada perubahan. Yeah. Ya, kerutan di wajah, ya, entah makin kurus, makin gemuk, kan begitu. Yeah. Atau ada jenggot, atau ada kumis, kan begitu. Nah, kalau misalnya dicocokkan dengan aplikasi ini atau dengan program ini, kalau hasilnya, ya, ada sekitar 60%, antara 60% paling tinggi, paling bawah itu 35%, artinya itu cocok atau sesuai. Kan begitu. Jadi contohnya misalnya ini fotoku yang asli, umur 60 tahun. Bisa ya mau dicocokkan dengan fotoku juga yang asli, umur 30 tahun. Sap, ya, di matchkan, kan begitu, dicocokkan. Ternyata ya tingkat kecocokannya itu katakanlah 50%. Artinya apa? Kalau masih di antara 35% sampai ke 60% berarti cocok. Itu dia. Ya. Nah, kalau misalnya Opung Parbela misalnya usia umur 60 tahun pakai foto, ya. Dan juga di sini ada satu lagi foto, katakanlah ya, katakan fotonya Rustam Effendi, ya.
Rustam Effendi umur 30 tahun. Ini umur 60 tahun punya Opung Parabella. Rustam Effendi umur 30 tahun. Kan begitu. Dicocokkan lah. Ternyata hasilnya 30%. Artinya apa? Artinya ya ini kedua foto ini bukan milik orang yang sama. Karena Gitu. apa? Di bawah ambang batas. Karena apa? Di bawah ambang batasnya itu minimumnya itu cuma 35%. Ya, jadi nanti ya Bapak Prabowo ya dia akan mendapatkan ya match similarity-nya itu, tingkat kemiripannya itu 55%. Ya, Bapak Joko Widodo ya foto dia waktu tua dengan waktu muda dicocokkan dia itu dapat angka 57%. Nah, yang mereka katakan si Dumatno ya foto Bapak Joko Widodo yang masih muda yang di ijazah itu dicocokkan dengan fotonya Dumatno yang udah tua ya ternyata hasilnya berapa? 24%. Jauh di bawah ambang batas. Iya. Jadi mereka ini kan selalu menggiring bahwasannya yang di dalam ijazah itu Dumatno, bukan Bapak Joko Widodo yang sekarang. Nah, kan? Ya, makanya pakai data, pakai program, pakai tools gitu loh. 24, Iya. koma sekian persen Di bawah artinya 50. selama ini yang mereka narasikan adalah kebohongan. Nah, Mereka Kan? bilang foto di ijazah Bapak Jokowi itu Fix. Dumatno. Makanya pakai tools, jangan cuma pakai moncong. Tahu moncong? Diberangkan bahwasanya analisa dia dulu Salah. waktu pertama-tama menganalisa ijazah Bapak Joko Widodo, dia berpendapat bahwasanya font Times New Roman itu ya tidak mungkin ada tahun 1985, ada ya tahun 1991, kan begitu. Ya. Nah, ternyata ketika diteliti ulang ya ada sebuah font sebagai pendahulu daripada font Times New Roman. Apa itu? Font Times Roman, kan begitu. Nah, sudah aja ada sejak tahun 1984. Loh, kok bisa berubah? Ya karena ya waktu pertama dia itu masih gabung sama si Roy Suryo. Makanya dia mengatakan Times New Roman 1991. Begitu dia solo, ya itu jadi berubah. Diteliti ulang, ternyata Times Roman gak pakai new. Tahun 1984. Jadi apapun ceritanya, kita berakhir pada kesimpulan ya penelitian akan bermuara ya kepada siapa kita berpihak. Nah, Kalau waktu kita gabung sama Roy Suryo, Times New Roman. Kalau kita sudah berpihak kepada Bapak Joko Widodo, berubah jadi Times Roman. Peneliti boleh salah. Boleh salah, boleh. Iya. Tapi kenapa setelah ke Solo, nyebrang ke Solo baru sadar dia? Nah, good job Rismon, good job. Baru kali ini Opung Parabella memuji Rismon. Siap-siaplah aku dihajar sama penontonku. Opung Parabella udah berkhianat. Sekarang udah condong hatinya ke si Rismon. Terserahlah, nggak apa-apa lah. Tapi seperti yang ku bilang tadi, cuma dua yang ku percaya dari si Rismon. Yang satu masalah teknis ini, satu lagi masalah selangkangan. Jangan kalian berpikir bahwasannya hatiku sudah berbalik untuk mendukung Rismon. Enggak. Cuman kita belajar objektif aja biar tahu. Kalian perhatikan di awal-awal si Roy Suryo tadi biar tahu kalian berusaha untuk mengganggu konsentrasinya si Rismon. Iya. Tapi makin ke ujung ya mau si Roy Suryo, mau si Refli, mau pengacara yang lain, mau Al-Katiri, semuanya terpana. Itulah kalau bicara data. Iya. Nggak bicara narasi. Ya. Jadi itu dulu dari Opung Parabella. Kita akan lihat bagaimana keseruan-keseruan lainnya dan apa lagi pembahasan selain daripada Times New Roman dan Injet ini tadi. Laserjet. Oke. Itu dari Opung Parabella. Salam NKRI harga mati.